Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, anak-anak yang saat ini kalian sedang melakukan pembelajaran daring dalam jaringan atau belajar dari rumah, kalian bisa menyimak pada tayangan video kali ini. Nah, hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai eksplanasi, dan materi ini bukanlah materi yang baru bagi kalian karena dulu ketika SMP kalian sudah pernah mempelajarinya. Ya, baik. Nah, jika kalian sudah mulai mengingat, kira-kira apa yang bisa kalian sampaikan ketika mendengar kata eksplanasi? Ya, teman kalian di sekolah, ya, tadi ketika misalkan saya melakukan KBM, ada yang menjawab misalkan fenomena alam, fenomena sosial, kemudian kaitannya dengan fenomena budaya atau juga ilmu pengetahuan, dan jawaban tadi tidak ada yang salah. Maka apa yang kita pelajari hari ini, nah itu bisa kemudian nyambung dengan gambar yang saat ini ada pada layar kalian. Nah, di situ ada orang bersepeda. Jika sudah ada orang bersepeda, di gambar yang tengah kemudian ada orang memakai masker. Kemudian di samping sebelah kanan itu ada orang berjaga jarak, dan ini adalah kegiatan baru, ya, era baru, atau misalkan kita bisa menyebutnya new normal, adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi corona seperti ini. Nah, ini juga bisa kemudian kalian buat sebagai teks eksplanasi. Itu yang akan kita bahas pada materi kali ini, eksplanasi. Berikutnya, ya, berikutnya di materi eksplanasi ini, nah ini perlu saya sampaikan untuk kompetensi dasar yang akan kalian capai dalam KBM eksplanasi. Sebelumnya saya sampaikan dulu bahwa sebelum adanya corona, KBM Bahasa Indonesia itu ada dua pasang KD, yaitu 31, 41, itu satu pasang KD, kemudian 32, 42. Nah, ini adalah materi dari teks prosedur. Kemudian eksplanasi itu ada di KD 3.3 dan 3.4, kemudian 4.4. Nah, 3.3 dan 4.3, kemudian 3.4 dan 4.4. Nah, itu adalah dua pasang KD untuk eksplanasi. Begitu juga ceramah berikutnya 3.5, 4.5 dan 3.6, 4.6. Itu adalah materi ceramah. Dan seterusnya. Jadi setiap bab di bahasa Indonesia itu ada dua pasang KD. Nah, di semester ini karena kita kemudian menghadapi situasi corona seperti ini, pemerintah kemudian membuat keputusan terbaru, yaitu hanya satu pasang KD saja. Yang semula 32 itu untuk prosedur, kemudian 32 ini untuk eksplanasi. Nah, jadi selama KBM Bahasa Indonesia, KD 3.1 sampai 3.7 itulah yang akan kalian pelajari, dan 4.1 sampai 4.7 itu adalah KD tentang penugasan atau keterampilan. Jadi kalau 3.1 sampai 3.7 itu adalah pengetahuan, mengukur kognitif kalian. Kalau 4.1 sampai 4.7 itu mengukur keterampilan kalian. Jadi kalian misalkan membuat, memproduksi, atau mengabstraksi, intinya menghasilkan karya. Nah, yang akan kalian pelajari adalah 3.2, menganalisis struktur dan kebahasan teks eksplanasi, 4.2, memproduksi. Jadi kalian harus paham struktur dan kebahasaan. Berikutnya kalian harus bisa membuat teks eksplanasi. Nah, definisi eksplanasi seperti yang sudah kita bahas di awal, maka tidak berlainan jauh dengan pembahasan di awal tadi, bahwa eksplanasi itu menjelaskan suatu topik yang berhubungan dengan fenomena alam, sosial, budaya, ataupun ilmu pengetahuan. Dalam beberapa buku, terkadang budaya dengan sosial itu dijadikan satu, karena budaya itu juga bagian dari kehidupan manusia. Jadi kalau misalkan kita membahas mengenai budaya, maka itu adalah kaitannya dengan perilaku hidup manusia. Nah, itu juga bisa masuk dalam sosial. Kemudian tujuan dari eksplanasi itu adalah
memberikan penjelasan dan informasi kepada pembaca tentang terjadinya fenomena tersebut. Sekali lagi, jadi nanti ketika kalian menuliskan sebuah teks eksplanasi, jadi tulisan kalian juga harus memberikan sebuah informasi. Nah, berikutnya contoh dari eksplanasi ada fenomena alam, misalkan pergerakan tanah, gempa bumi, tsunami, gerhana, banjir, dan sebagainya. Fenomena sosial ada kenakalan remaja, pengangguran, kemiskinan, urbanisasi, dan sebagainya. Nah, fenomena budaya ini sebenarnya juga kurang lebih mirip dengan fenomena sosial, tapi kemudian budaya jika kemudian kita bedakan, nah contoh misalkan ada manganan, ini kan kaitannya dengan budaya. Jadi kebiasaan hidup seseorang dalam sebuah lingkungan, tayuban, sedekat bumi, dan sebagainya. Ya. Nah, dari beberapa fenomena ini tentunya barangkali nanti akan menjadi bahan kalian untuk menulis, tapi jika kemudian tidak, kalian juga bisa mengambil tema lain, tidak harus seperti yang ada pada layar ini. Kemudian ciri-ciri dari teks eksplanasi itu yang pertama adalah menjelaskan suatu kondisi peristiwa. Jadi kalian diminta untuk benar-benar bisa menggambarkan kondisi atau seperti realitanya. Kemudian informatif, ya seperti yang sudah kita bahas tadi, dan tidak berusaha memengaruhi pembaca. Nah, maka jangan kemudian kalian menggunakan kata ayo, marilah, kita harus, kita jangan, itu tidak bisa digunakan dalam teks eksplanasi. Misalnya di tempat kalian ada manganan, sedangkan di daerah yang lain tidak. Kemudian dalam tulisan kalian, ayolah warga-warga, nah kehidupan yang sudah baik ini, mari kemudian kita selenggarakan, kita senantiasa mengadakan manganan. Nah, maka itu tidak kemudian sesuai dengan ciri-ciri eksplanasi karena tidak berusaha memengaruhi pembaca. Bersifat fakta. Jadi apa yang kalian lihat, apa yang kalian amati, apa yang barangkali kalian baca itu kemudian harus sesuai, ya, ada korelasinya dengan tulisan kalian, yaitu fakta. Bisa dibuktikan, ada data, ada bukti. Ini nanti juga menjadi pembahasan khusus pada bab eksplanasi kali ini. Kemudian berisi pengetahuan. Pengetahuan itu adalah sebuah hal baru, ilmu baru bagi pembaca. Nah, itu juga harus bisa kalian munculkan dalam tulisan kalian nanti. Berikutnya, identifikasi informasi dalam eksplanasi. Nah, eksplanasi itu di beberapa buku, di buku pemerintah dan juga di buku Tan Pariwara, itu kemudian ada dua, fakta dalam teks dan juga gagasan utama. Jadi kurang lebih ketika kalian nanti membuat eksplanasi, kalian juga harus memunculkan fakta, dan ketika kalian menuliskan dalam sebuah paragraf kalian, nah itu harus juga ada gagasan utamanya, gagasan atau ide pokok dari paragraf. Ketika kita membahas tentang fakta, fakta itu adalah pernyataan yang tidak dapat dibantah. Kenapa fakta itu tidak dapat dibantah? Karena fakta itu sudah terjadi. Ada bukti, ada data, kemudian dapat dibuktikan, objektif. Ya kurang lebih seperti poin 1 sampai dengan 5. Dan kalian bisa mencarinya dari kata tanya si Adi berak. Siapa? Apa? Di mana? Berapa, kapan. Ini bisa menjadi bisa menjadi kata tanya yang membantu kalian untuk mengetahui pernyataan itu fakta atau bukan. Nah, kemudian gagasan utama itu bisa kemudian bersinonim, ya, atau memiliki nama lain. Ada gagasan pokok, ide pokok, pokok pikiran. Nah, ini semuanya sama. Dan mengenai gagasan utama atau gagasan pokok, hampir setiap tingkatan ketika kalian mengerjakan sebuah soal, nah itu pasti kalian menemukan soal tentang gagasan utama, ya. Jadi di materi ini juga akan kita pelajari. Nah, gagasan utama itu bisa kalian cari dari kalimat utama, dapat ditemukan dalam kalimat utama. Nah, sedangkan letak kalimat utama itu ada di 5 tempat. Kalau di buku, ya ini 5 ya. Kalau di buku itu hanya 3.
kalau di buku Intan Pariwara, misalkan ada deduktif, ada induktif, dan ada deduktif induktif atau campuran. Nah, maka kemudian saya jelaskan sekalian. Jadi kalimat utama itu kalimat yang menjadi pokok pembahasan. Nah, kalimat ini penting muncul dalam sebuah paragraf karena ini sebagai kalimat patokannya, hal umumnya, hal besarnya, yang nantinya kalimat utama ini didukung dengan kalimat-kalimat penjelas. Nah, kalimat utama jika kemudian terletak di awal disebutnya deduktif, kalau di akhir namanya induktif, kalau di awal dan akhir namanya campuran, kalau di tengah namanya ineratif. Nah, ini ineratif ya. Kemudian kalau di akhir namanya naratif atau deskriptif. Untuk 3 kalimat utama di awal, deduktif, induktif, campuran, kalian bisa melihat contohnya di buku ya, di buku Intan Pariwara. Sementara untuk ineratif, misalkan contohnya seperti ini. HP, gawai, atau ponsel ya, telepon seluler. Nah, misalkan dulu hanya bisa digunakan untuk telepon saja, dan dengan adanya telepon ini bisa kemudian membedakan, mohon maaf, misalkan kriteria orang mampu dengan orang yang kurang. Nah, misalnya seperti itu. Seiring perkembangan zaman, HP atau gawai tadi atau juga ponsel menjadi alat yang canggih. Nah, canggih inilah yang menjadi kalimat utama karena terletak di tengah kalimat. Kemudian saya lanjutkan lagi. Kecanggihan telepon ini bisa kita rasakan, bisa kita amati dari yang semula untuk telepon saja, kemudian bisa untuk berkirim pesan, bisa berkirim gambar, menyimpan pesan, juga kemudian untuk memutar musik, kemudian mengakses internet, kita bisa mengetahui kehidupan luar. Nah, maka inilah yang kemudian bisa menjadi kalimat utamanya di tengah paragraf. Namanya adalah ineratif. Sedangkan naratif itu adalah ceritanya kronologis. Naratif atau deskriptif, kalimat utamanya terletak di seluruh paragraf. Contohnya ya, ketika kalian liburan, misalnya kemarin ketika kalian liburan ke Pantai Kelapa yang dekat-dekat saja misalnya. Nah, kalian kemudian bercerita pada teman kalian, di Pantai Kelapa itu sudah buka loh ya tempat wisatanya, kemudian di Pantai Kelapa itu sekarang bayar tiketnya 10.000, tapi kalian juga dapat masker. Nah, kalian di sana bisa menikmati banyak wahana. Nah, kemudian areanya diperluas, ada kemudian wahana baru dan seterusnya. Nah, ketika kamu ceritakan pada teman kalian, kalimat-kalimat itu kalau disusun dalam sebuah paragraf maka bisa menjadi paragraf naratif atau deskriptif. Jadi kalimat utamanya di seluruh paragraf. Kira-kira begitu. Nah, ini kalian bisa membaca di halaman 31 sampai dengan 32. Nah, berikutnya adalah struktur teks eksplanasi. Nah, struktur eksplanasi itu ada pernyataan umum atau identifikasi fenomena. Kemudian yang kedua ada deret penjelas atau proses kejadian. Kemudian ada penutup atau simpulan atau interpretasi atau juga ulasan. Jadi kalau struktur yang warnanya putih saya ambil dari buku Intan Pariwara. Kemudian yang warna biru saya ambil dari buku Paket Bahasa Indonesia. Kalian bisa menggunakan struktur-struktur tersebut. Kemudian struktur yang banyak ini jangan kemudian menjadikan kalian bingung, tapi pahami, kemudian intinya pelajari ya. Pernyataan umum atau identifikasi fenomena itu isinya kurang lebih tentang apa, dan nanti ketika di pilihan ganda, jika kemudian saya memunculkan pertanyaan di bagian akhir, struktur akhir dari teks eksplanasi, isinya adalah, nah misalkan saya tidak menyebut penutup, simpulan atau interpretasi, tapi saya menyebut ulasan, maka pilih ulasan. Pada bagian eksplanasi misalkan berisi urutan kejadian. Nah, ini bagian dari struktur, misalnya deret penjelas, proses kejadian, itu tidak saya munculkan, tapi yang saya munculkan urutan peristiwa, maka pilih urutan peristiwa atau urutan kejadian. Ya, sama sebenarnya. Nah, kembali lagi, isi dari pernyataan umum atau identifikasi fenomena itu kaitannya dengan latar belakang kejadian atau gambaran umum, atau bisa juga ciri-ciri kejadian, karena dari nama identifikasi itu kan identitas, pengenalan
ciri-ciri tanda pengenal, maka kalian perlu juga untuk menggambarkan garis besarnya dari apa yang akan kamu bahas dalam sebuah eksplanasi. Kemudian proses kejadian itu bisa ditulis dalam bentuk kronologis berurutan atau juga bisa ditulis dalam bentuk sebab akibat, sebab kejadian, kemudian juga ada akibat kejadian. Dan di bagian akhir itu berisi penilaian dari kejadian yang telah terjadi. Kalian menilainya bagaimana? Berikutnya ciri bahasa teks eksplanasi. Nah, ada cukup banyak juga. Ini saya padukan dari buku Intan Pariwara dan juga buku Paket Bahasa Indonesia. Istilah teknis, tentunya kata ini bukan hal yang baru karena kemarin ketika membahas prosedur atau dulu ketika kalian di kelas 10 juga ada materi istilah teknis. Istilah teknis atau kata teknis itu sebutan dari masalah yang dibahas. Jadi ketika kita menyebut misalkan jalan-jalan di pantai, kemudian kalian melihat air laut itu yang mengikis daratan, mengikis tanah atau tepi pantai. Nah, itu kita sebut dengan apa? Ya, abrasi. Maka abrasi itulah yang disebut sebagai kata teknis. Kemudian banjir bandang. Terjadinya banjir bandang itu karena hutan di lereng gunung itu kemudian gundul, perlu dilakukan penanaman hutan kembali. Nah, ini disebutnya atau ini perlu dilakukan penanaman hutan kembali, maka kita bisa menyebut reboisasi. Maka reboisasi itu yang disebut sebagai kata teknis. Begitu juga dengan meteorologi atau atmosfer. Ketika nanti kalian membuat sebuah teks eksplanasi, maka sebaiknya munculkan istilah teknis dari peristiwa yang akan kalian gambarkan. Keterangan waktu atau juga konjungsi kronologis, nah ini juga penting ada dalam sebuah teks eksplanasi. Jadi eksplanasi sekali lagi berbeda dengan prosedur ya. Kalau prosedur itu berisi langkah-langkah, tapi kalau eksplanasi bukan langkah-langkah tapi urutan peristiwa. Karena tidak mungkin ketika kalian menggambarkan banjir bandang, langkah pertama adalah hutan itu digunduli dulu, kemudian langkah kedua turun hujan, baru kemudian air itu menuju ke perumahan warga dan menyebabkan banjirnya. Itu tidak, tapi kalian ceritakan dalam bentuk urutan kejadian, maka bisa menggunakan kemudian, kata kemudian, setelah, atau selama. Tidak kemudian menggunakan konjungsi kronologis yang misalnya sifatnya bilangan, pertama, kedua, ketiga. Nah, itu beda ya, tidak digunakan itu. Kemudian konjungsi antar kalimat. Di materi konjungsi antar kalimat ini, nah misalnya ada konjungsi pertentangan, kalian bisa menggunakan kata akan tetapi, biarpun demikian, meskipun demikian. Ingat, kalau menggunakan akan tetapi itu harus di awal kalimat, tidak di tengah kalimat. Kalau di tengah kalimat gunakan kata tetapi. Juga bisa menggunakan kata namun itu juga untuk konjungsi antar kalimat. Kemudian konjungsi waktu, kemudian itu bisa diletakkan di awal atau di tengah, boleh. Sesudah itu, nah itu letakkan di awal, setelah itu harus di awal. Konjungsi penambahan, ada konjungsi pembalikan, ada konjungsi keadaan, ada konjungsi penguatan, konjungsi konsekuensi. Yang konsekuensi itu artinya adalah akibat, dampak, maka gunakan kata dengan demikian. Ada konjungsi akibat, oleh karena itu atau oleh sebab itu. Materi ini bisa kalian dapatkan di buku Intan Pariwara halaman 39 sampai dengan halaman 40 ya. Kalian bisa menggunakan konjungsi-konjungsi itu dalam menuliskan paragraf di teks eksplanasi. Kemudian di konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas itu adalah konjungsi sebab akibat. Jadi ada konjungsi sebab sendiri, ada konjungsi akibat sendiri. Kalau konjungsi sebab sendiri, misalnya ada sebab atau karena. Konjungsi akibat ada akibat, ada SMS, sehingga, maka, sampai-sampai. Nah, konjungsi ini jika digabungkan itu bisa kemudian disebut sebagai konjungsi kausalitas ya. Nah, materi ini nanti juga akan saya sampaikan di deskripsi. Kalian bisa belajar tentang konjungsi subordinatif. Nanti saya sampaikan di link dari
materi ini di deskripsi. Kemudian ada kata ganti benda, bukan kata ganti orang. Jadi dalam menuliskan teks eksplanasi jangan menggunakan kata ganti orang. Misalnya kata ganti orang pertama saya atau aku, kata ganti orang pertama jamak, kami atau kita, kata ganti orang kedua tunggal, kamu, kata ganti orang kedua jamak, kalian atau kamu sekalian. Kemudian kata ganti orang ketiga tunggal, dia, kata ganti orang ketiga jamak, mereka. Nah itu jangan digunakan. Maka dalam sebuah eksplanasi tidak kemudian menuliskan kita harus selalu menjaga lingkungan agar tidak banjir, itu salah ya. Tapi itu akan menjadi subjektif, padahal eksplanasi ini bersifat fakta atau objektif ya. Maka bagaimana caranya? Gunakan kata ganti bendanya. Kalau kalian membuat eksplanasi tentang banjir, ya berarti gunakan kata banjir, bukan kita. Banjir akan kemudian meluluh lantakan misalkan perumahan warga, karena warga atau karena masyarakat ya, suka membuang sampah sembarangan atau tidak bisa kemudian merawat lingkungannya karena seringnya pembuangan sampah sembarangan atau penggundulan hutan dan sebagainya. Kemudian banyak kata kerja pasif. Jadi di dalam eksplanasi itu juga sering kemudian muncul kata kerja pasif. Kata kerja pasif itu kalau di dalam buku paket bahasa Indonesia sering atau banyak kemudian diberikan contoh dengan penggunaan awalan ter. Kalian bisa melihat di halaman Kalian bisa melihat di halaman 65. Nah, kalian bisa melihat di halaman 65 untuk kata kerja pasif. Tapi di materi ini saya akan menyampaikan dulu kata kerja ya, dari tabel yang warna kuning itu kata kerja aktif. Nah, kata kerja aktif itu ada transitif dan ada intransitif. Transitif itu jika ya kalimat itu berstruktur SPO. Jadi setelah subjek, predikat, kemudian ada objek. Ciri-cirinya predikatnya berimbuhan me. Kalau berimbuhan me bisa dipasifkan. Contoh, ayah menyiram tanaman. Maka strukturnya ayah subjek, menyiram predikat tanaman objek. Karena menyiram itu bisa dipasifkan menjadi di. Tanaman disiram ayah, kan bisa dipasifkan. Objeknya menjadi S. Nah, ini adalah transitif. Kalimat aktif atau kata kerja aktif itu juga kemudian membentuk intransitif. Intransitif ini tidak bisa dipasifkan. Ciri-cirinya subjek, predikat. Setelah predikat tidak boleh ada objek. Maka pilihannya bisa subjek predikat, kemudian atau SP pelengkap, subjek predikat pelengkap, atau subjek predikat keterangan. Intinya objek tidak boleh ada. Nah, ciri-ciri dari predikatnya berimbuhan ber atau berupa kata dasar dan tidak bisa dipasifkan. Contoh, adik belajar bahasa Indonesia. Adik subjek, belajar itu predikat, kata dasarnya kan ajar, imbuhannya ber. Khusus ber plus ajar menjadi belajar. Nah, bahasa Indonesia ini tidak bisa kemudian disebut objek karena predikatnya bukan me tapi ber. Ya, berarti pilihannya pelengkap. Mengapa bukan keterangan? Karena jika masuk pada keterangan itu misalkan diawali dengan preposisi di atau ke, atau juga bisa konjungsi. Konjungsi misalkan karena, sejak. Nah, berarti bisa masuk dalam keterangan sebab, keterangan akibat, atau keterangan waktu. Misalkan saya adik belajar sejak SMP, maka sejak SMP keterangan waktu. Tapi bahasa Indonesia bukan ya, maka ini masuknya pelengkap. Nah, di materi eksplanasi yang dibahas adalah kata kerja pasif. Kata kerja pasif seperti di tabel warna hijau, predikat berimbuhan di ya. Kalau di itu berarti bisa diaktifkan. Misalnya tadi menyiram menjadi disiram. Kemudian ter berpredikat ter atau juga berpredikat kean. Khusus untuk ter atau kean ini murni pasif, tidak bisa diaktifkan. Bumi itu terlihat bundar. Bumi itu subjek, terlihat predikat, bundar itu pelengkap. Maka bukan keterangan dan objek tidak boleh ada. Ya. Materi ini
sudah cukup jelas ya. Jika kemudian sudah jelas, kita lanjutkan kembali. Nah, mengonstruksi informasi dalam teks eksplanasi, karena seperti yang saya sampaikan di awal tadi, dalam di eksplanasi kalian juga diminta untuk mengonstruksi. Mengonstruksi sama halnya dengan mengabstraksi atau memproduksi, membuat, menyusun ya. Kalian juga harus bisa menyusun teks eksplanasi. Walaupun bukan saat ini saya meminta kalian, tapi di hari berikutnya, di pertemuan berikutnya. Nah, dalam mengonstruksi informasi dalam teks eksplanasi, kalian perlu tahu bagian-bagian eksplanasi. Bagian-bagian eksplanasi ya kaitannya dengan strukturnya. Lalu mengabstraksi teks. Apa itu mengabstraksi? Kalian kalau misalnya membuat eksplanasi itu bukan dari pengalaman penglihatan kalian, bukan dari pengalaman di lingkungan sekitar kalian, tapi kalian misalkan membuatnya itu dari hasil baca kalian di YouTube, atau mungkin membuatnya itu dari hasil baca kalian di internet, di YouTube atau di koran, maka kalian perlu membaca dengan teliti ya. Contohlah ketika menggambarkan tentang tsunami, mungkin yang akan bisa kalian dapatkan adalah tsunami itu terjadi karena gempa di dasar laut, adanya pergeseran lempeng. Ketika lempeng ini kemudian bertemu, nah kemudian seolah-olah air ini kemudian muntah ya, muntahan air itu kemudian menerjang daratan, menghancurkan bangunan. Kemudian air tsunami itu tingginya bisa mencapai puluhan meter, bisa seperti misalkan tingginya pohon kelapa. Nah, barangkali kalian ketika menggambarkan situasi alam itu hanya di bagian luarnya saja, kalian kurang bisa untuk misalkan menjelaskan bagian detailnya. Dan bagian detailnya misalnya berapa tinggi air itu, atau misalkan kecepatan air itu berapa, atau misalnya bagian-bagian dari lempengan bumi itu apa. Nah, itu perlu kalian kemudian berliterasi kembali, membaca. Nah, maka butuh yang namanya bacaan, entah di internet, YouTube dan sebagainya. Nah, yang seperti ini maka perlu kalian cermati ya, agar tulisan eksplanasi kalian itu lebih bagus. Beda jika kalian misalkan membuat eksplanasi tentang fenomena sosial atau fenomena budaya, barangkali kalian juga sebagai pelakunya, karena situasinya itu, peristiwanya itu ada pada di lingkungan kita juga ikut terlibat dalam peristiwa itu misalnya. Nah, beda dengan itu, maka kalian tanpa mengandalkan YouTube atau internet, kalian bisa menuliskan sendiri, karena kalian juga tahu, mengalami, mungkin kalian juga mendengar dari lingkungan sekitar kalian. Nah, itu beda ya, kalau misalnya kalian mengalami sendiri dan kalian misalnya melihat dari sebuah tayangan. Kemudian memproduksi teks eksplanasi. Nah, ketika kalian memproduksi teks eksplanasi atau membuat ya, sama halnya memproduksi, membuat, menyusun, mengabstraksi, mengonstruksi, maka yang pertama adalah kalian juga harus tahu pola pengembangan teks eksplanasi. Begini, pola pengembangan teks eksplanasi di buku itu ada dua, ada pola pengembangan sebab akibat atau juga pola pengembangan proses atau kronologis. Nah, ketika membahas tentang ini, pola pengembangan sebab akibat, tentunya paragrafnya itu terdapat konjungsi-konjungsi sebab akibat, maka itu bisa disebut pola pengembangan sebab akibat. Kalau di dalam paragrafnya terdapat urutan-urutan peristiwanya menggunakan konjungsi temporal, ada selama, ketika, kemudian, setelah itu dan sebagainya, maka ini bisa masuk dalam pola pengembangan proses atau kronologis ya. Nah, di materi ini maka kalian bisa melihat gambarannya seperti ini. Nah, jika kalian melihat pada paragraf di atas, itu termasuk sebab akibat atau akibat sebab ya. Misalnya saya tambahkan akibat sebab akibat atau proses. Begitu juga paragraf 2, sebab akibat sebab atau proses. Nah, maka kalau kita melihat dari paragraf pertama, itu termasuk menggunakan pola pengembangan yang melaksanakan penelitian tidak sesuai dengan metode riset. Ini masih sebab dosen pembimbing yang meminta untuk mengulang kegiatan penelitian.
ya, ini sebab. Jika tetap risiko, ia tidak akan lulus. Akibatnya, ya, berarti ada sebab, ada akibat. Berarti paragraf ini termasuk sebab akibat. Jika di paragraf 2, nah kemudian di paragraf 2, halaman yang tadinya berumput hijau kini berubah menjadi hamparan tanah tak berumput. Jika hujan tiba, halaman tersebut akan becek. Nah, ini berarti mestinya adalah apa? Sebab-sebabnya. Halaman yang tadinya berumput hijau kini menjadi halaman tak berumput. Sebab. Jika hujan tiba, halaman itu akan becek. Sebab. Jika panas terik, akan berubah menjadi area berdebu. Sebab. Patung-patung yang berkarisma kini menjadi apa? Seperti batu biasa. Sebab. Kolam air mancur tak bisa lagi disebut sebagai air mancur. Sebab. Tempat bermain anak menjadi wahana yang suram. Sebab. Ya, akibatnya. Nah, ini semua itu terjadi karena petugas taman kota melakukan mogok kerja. Berarti sebab akibat, ya. Nah, dalam sebuah paragraf juga bisa kemudian digunakan pola pengembangan akibat sebab. Nah, ini saya bentuk sendiri, artinya di buku memang sebab akibat, tetapi kita bisa juga menyebut akibat sebab. Sebenarnya sama, bergantung susunannya. Kalau akibatnya di atas, sebabnya di bawah, ya bisa kita sebut akibat sebab, nggak apa-apa, ya. Kalau seperti kata yang terakhir, semua itu terjadi karena seluruh petugas kota mogok kerja diletakkan di awal, maka akan bisa menjadi akibat sebab. Nah, jika sudah seperti ini gambarannya, pola pengembangan sebab akibat, maka bisa dimulai dari sebab-sebab dulu di sisi sebelah kiri, ya. Sebab-sebab dulu baru akhirnya akibat, atau juga bisa sebab sekali akibatnya yang banyak. Kemudian pola pengembangan akibat sebab juga sama, bisa akibatnya sekali lalu sebabnya yang banyak, atau akibatnya yang banyak baru sebabnya di bagian akhir. Nah, kira-kira begini gambaran dari pola pengembangan sebab akibat. Sementara pola pengembangan proses, ya berarti ada konjungsi yang digunakan, yaitu konjungsi temporal. Konjungsi pada pola pengembangan sebab akibat juga ada konjungsi yang digunakan, konjungsi kausalitas tadi. Kemudian kita kembali lagi ke bagian awal. Nah, langkah menyusun teks eksplanasi. Langkah-langkah menyusun teks eksplanasi. Maka untuk menyusun eksplanasi, kalian juga perlu untuk memperhatikan langkah berikut. Ini ya, langkah menyusun teks eksplanasi. Tentukan temanya, kemudian tentukan tujuan penulisan, kumpulkan data dari berbagai sumber, susun kerangka. Susun kerangka itu sama halnya garis besarnya, gagasan utamanya boleh, lalu kembangkan kerangka. Jika kalian sudah selesai menyusun, jangan lupa juga sunting. Sunting berarti telaah kembali, periksa kembali, ya, unsur-unsur penyuntingan itu dari penulisan kata, kemudian huruf kapital, bilangan, kemudian tanda baca itu perlu, ketepatan penggunaan kata, keefektifan kalimat itu perlu diperhatikan. Bagaimana menggunakan kalimat efektif itu harus padu, hemat, logis, itu perlu diperhatikan. Dan minimal kalimat itu berstruktur subjek predikat. Jika kemudian kalian tidak menggunakan struktur minimal itu boleh juga, asalkan tidak terlalu banyak dan masih nyambung. Langkah-langkah menyunting seperti di poin A sampai D. Baca kalimat, baca tulisan kalian ya, satu persatu atau kalimat demi kalimat, kemudian sekaligus temukan kesalahannya. Kesalahannya ya katanya dengan pedoman tadi, tanda baca, keefektifan kalimat, huruf kapital, huruf kecil, penulisan huruf misalnya, penggunaan kata, periksa keterpaduan apakah sudah nyambung, kemudian perbaiki urutannya dan juga perbaiki kesalahan-kesalahan yang ditemukan. Nah, di tugas pertemuan pertama pada materi eksplanasi ini adalah kalian nanti silakan melihat YouTube Kenapa Pendidikan Indonesia Belum Maju. Jika kalian sudah punya buku seperti ini ya, jika sudah punya buku seperti ini, nah, bahasa Indonesia atau buku PR yang saya maksud itu, silakan buka halaman 28. Nah, itu scan kode barcode-nya atau nanti akan saya sampaikan melalui WA. Silakan dilihat YouTube dari barcode tadi, kemudian silakan dijawab pertanyaan 1-5 di buku Intan Pariwara juga sudah ada.
Kemudian aturan tugasnya kerjakan dan tulis pada lembar kertas Anda. Jadi tidak di komputer, tidak di laptop, tidak kemudian di print, tapi ditulis sendiri ya, di buku tulis boleh. Lalu kirimkan pada kantong tugas di spot. Nah, nanti akan saya kirimkan melalui WA. Terima kasih. Pertemuan hari ini saya cukupkan. Semoga apa yang menjadi materi hari ini bisa kemudian bermanfaat bagi kehidupan kalian. Jangan menunda pekerjaan jika mendapatkan tugas atau PR. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.